Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dan selalu kita dalam keberkatan Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-8 sampai 9, saya mau berbagi pada kesempatan ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Ibrani pasal 3 ayat 8 sampai 9, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Ya, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tak seorang pun dari kita mengingini kegagalan dalam hidup. Yang ada dalam pikiran kita supaya kita berhasil. Tidak mau mengalami kegagalan. Baik itu dalam pekerjaan atau bisnis, atau dalam membangun mahligai, rumah tangga, studi, kejuaraan olahraga, dan sebagainya. Kegagalan menjadi momok semua orang. Gagal dalam bidang-bidang jasmania semacam ini mungkin dampaknya hanya untuk sementara waktu selama hidup di dunia ini. Tetapi jika gagal masuk ke dalam perhentian kekal, gagal masuk di kemah abadinya Tuhan, disediakan yaitu kerajaan sorga, ini adalah kegagalan total yang dampaknya bukan 1-2 hari, tetapi kekal, tidak berkesudahan. Jadi saudara-saudara, kegagalan sebagian besar umat Israel mencapai tanah perjanjian merupakan gambaran sebuah perjalanan hidup orang percaya dalam mencapai kerajaan sorga. Kalau kita berlaku seperti mereka, yaitu melakukan hal-hal yang jahat, mengeraskan hati, menyembah berhala, bersungut-sungut, hidup dalam percabulan dan pemberontakan, Tuhan tidak akan mengizinkan kita masuk dalam perhentian itu. Tuhan tidak mengizinkan, ya, untuk masuk dalam perhentiannya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki seorang pun dari umatnya binasa. Jadi pikiran Tuhan itu adalah luar biasa. Dia tidak suka kita binasa, karena kita adalah ciptaan yang al. Ya, jangan coba mengeraskan hati. Kalau kita sudah ditolong Tuhan, sudah diberkati, kalau kita sudah ada dalam Tuhan, perlihatkan buah-buah pertobatan. Jangan keraskan hati. Kalau kita ditegur, ya memang kita ditegur sesuai dengan firman Tuhan. Ya, bukan untuk mempermalukan. Ada orang tidak terima. Ketika ditegur, diarahkan, dinasehati, tidak terima. Ya, itu namanya mengeraskan hati. Ada roh kesombongan di situ. Tidak ada kerendahan hati. Ya. Sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki seorang pun dari umatnya binasa, melainkan ia ingin semua orang mau berbalik dan berjalan dalam kebenaran dan bertobat. Namun semua kembali kepada keputusan dan pilihan kita masing-masing. Menyanyiakan keselamatan yang telah kita terima, atau tetap mengerjakan keselamatan dengan hati yang takut dan gentar. Milikilah roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan,
dan setia kepadanya sampai akhir. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Ibrani 3 ayat 7-8. Jangan keraskan hati, supaya kita tidak kehilangan berkat, tidak kehilangan keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Sebab jika semua itu sudah terlambat, penyesalan pun tidak berguna. Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Mungkin hari ini kita tidak setia, kok nggak ada pembalasan, tapi apa yang kita tabur kita akan tuai. Bagaimanakah kita akan luput jika kita menyanyiakan keselamatan yang besar itu? Jadi mari saudara menghargai kasih karunia Allah. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 2-3. Jangan kita keraskan hati untuk mencapai keberhasilan. Ya. Untuk mencapai keberhasilan dalam dunia ini, tentu saja kita perlu masukan dari orang lain. Kita perlu ikut seminar-seminar untuk bagaimana supaya berhasil. Begitu juga di dalam kehidupan keberhasilan, kehidupan rohani kita. Kalau kita dinasihati, dihargai, mari saudara-saudara. Ya, bukan mau merecokin pribadi kita, tetapi supaya kita jangan kita mengeraskan hati, supaya kita mencapai keberhasilan kehidupan rohani yang dewasa dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Amin.